Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, pagi ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dan selalu bahagia dalam menghadapi hari-hari ini dalam beraktivitas. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan dengan materi konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Nah, ketahanan nasional dan bela negara ini merupakan wajah ketahanan nasional kita, yaitu ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan yang berlapis dimulai dari ketahanan nasional diri, keluarga, wilayah, regional, dan nasional, ya, bahkan internasional. Ya. Nah, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut juga sebagai wajah ketahanan nasional, yaitu yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsep atau doktrin, ya. Ketahanan nasional sebagai konsep atau doktrin. Nah, di sini ketahanan nasional adalah suatu konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam-macam ancaman yang ada, ya, baik dari laut, udara, maupun dari darat. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi, ya. Nah, di sini ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dan dalam arti dapat meningkat atau menurun. Nah, jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Kemudian yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Nah, ketahanan nasional di sini dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Nah, alasan mengapa sih diperlukan ketahanan nasional dan bela negara, ya? Nah, di sini alasannya adalah inti daripada ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, baik dalam bentuk ancaman militer maupun nirmiliter. Ya. Nah, di sini kemudian kegiatan pembelaan negara itu pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Jadi bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Nah, itu bela negara itu adalah wajib bagi warga negara kita, khususnya bela negara bangsa Indonesia, ya. Nah, itu adalah kewajiban bagi kita. Nah, kemudian bela negara ini mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau militer dari dalam maupun luar negeri. Jadi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, kalau secara fisik itu biasanya itu secara militer, ya. Secara militer di sini dulu itu kalau jadi mahasiswa kesehatan itu sebelum ospek ya,
pengenalan kampus ya, itu akan dilaksanakan bela negara. Nah, ini biasanya dikelola oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan atau Pusdiknakes. Nah, tapi kesininya mulai tahun 2002 kalau tidak salah itu sudah tidak ada lagi program bela negara bagi mahasiswa bidan dan mahasiswa keperawatan. Nah, biasanya dulu ada itu ya. Nah, kemudian secara non fisik itu ya atau militer itu kita harus bangga pada bangsa kita. Kita harus membela bangsa kita, bangsa Indonesia ini apabila ada yang meremehkan atau menghina bangsa kita. Ya, jadi kita secara non fisik kita harus menyampaikan bahwasanya Indonesia itu adalah negara yang ramah, negara yang toleran, dan negara yang mentaati hukum. Ya, kita harus sampaikan kepada orang-orang yang ada di luar negara kita. Ya. Nah, kemudian fungsi bela negara. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar atau agresi. Ya, bela negara non fisik adalah upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, ya. Nah, di sini serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Itu fungsi bela negara. Nah, biasanya kan bidan-bidan kita banyak yang bekerja di dalam negeri, juga bekerja di luar negeri. Nah, di sini seorang bidan itu harus memiliki ya rasa cinta tanah air yang tinggi sehingga tidak lupa dengan negaranya. Ya, nah biasanya ada beberapa bidan dan perawat yang tidak mau lagi pulang ke Indonesia ini. Kenapa? Karena sudah besar gajinya di luar negeri sana, ya. Nah, tapi di sini harus diingatkan bahwa negara dan bangsa kita juga perlu sumber daya manusia bidan untuk membangun daerahnya ataupun bangsa kita sendiri. Nah, kemudian 3 perkembangan konsepsi ketahanan nasional, yaitu yang pertama itu dimulai pada Ketahanan Nasional Konsepsi 1968. Kemudian Ketahanan Nasional Konsepsi 1969 dan Ketahanan Nasional Konsepsi 1972. Nah, konsepsi yang ketahanan nasional kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman. Nah, ini pada tahun 1965 ya. 1965 itu adalah ancaman G30 SPKI. Kemudian ancaman krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997, 1998 sehingga mengeluarkan adalah masa ya transformasi bangsa Indonesia menuju yang lebih baik ya. Nah, banyak sekali ya pelapor-pelapor yang mempertahankan bangsa kita ini supaya kembali kepada tujuan bangsa yang ada dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, seperti hanya kehidupan individual yang terus berkembang, maka kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus ya. Nah, ini 1997 itu krismon, biasanya kita harga-harga meningkat sangat tinggi. Kemudian adanya penggulingan pemimpin negara waktu itu masa zaman Soeharto. Nah, kemudian esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara bisa juga dilihat pada secara non-fisik dapat diartikan dengan berbagai bentuk. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Nah, seperti sekarang ini kalian perkuliahan kewarganegaraan. Nah, mata kuliah wajib bagi mahasiswa untuk semester 1. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat ya, dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama.
Nah, ini biasanya ya, seorang bidan itu harus kolaborasi. Kolaborasinya dengan siapa? Dengan klien, ya, dengan ibu, ya, bahkan dengan suami yang siaga, ya. Nah, di sini harus kita dengarkan, jangan apa ya namanya? Dengarkan juga pendapat walaupun seorang bidan itu memiliki SOP tersendiri, tapi dengarkan juga pendapat daripada ibu, ya. Nah, makanya di sini pendekatan atau approach jika secara human, secara kemanusiaan itu perlu kita terapkan pada pasien kita. Nah, kita harus yang namanya penuh kasih sayang dan ketegasan sehingga ibu bisa melahirkan dengan baik, ya, dengan sehat. Kemudian yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara dan melestarikan. Jadi jangan merusak ya. Kemudian selanjutnya berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Nah, itu kita punya teknologi ataupun kreativitas bagi diri kita sehingga kita bisa memajukan membuat karya kita yang nyata, ya. Kemudian berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer, misalnya sekarang ini menjadi sukarelawan bencana banjir, ya. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai individu melihat orang yang mengalami musibah juga kita harus berperan aktif di sini, ya. Nah, terutama sekali musibah yang ada di daerah kita sekarang ini hampir mencakup seluruh unsur yang ada di Kalimantan Selatan. Hampir ekonomi sempat harga-harga naik karena kurangnya pasokan, karena banyaknya jembatan-jembatan yang putus sehingga bantuan logistik atau kiriman logistik dari luar daerah Kalimantan Selatan itu sangat sulit masuk ke Kalimantan Selatan. Dan kita di sini harus menjadi sukarelawan yang membantu warga yang mengalami kebanjiran, kemudian mengalami angin puting beliung, ya, kemudian mengalami kebakaran. Kita itu harus bisa sebagai sukarelawan khususnya dalam hal bidang kesehatan, ya, karena kita di sini berkecimpung dalam bidang kesehatan. Kemudian mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya tentu saja membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Nah, ini adik-adik semua sudah punya SIM. Nah, jadi jangan nggak punya SIM ya, karena punya sepeda motor masa tidak punya SIM. Nah, sadar pajak kita ya, karena dari pajak itulah kita bisa membangun kembali jembatan-jembatan yang putus tadi ya. Nah, kemudian juga kita bisa membantu negara untuk membangun tempat-tempat umum. Kemudian esensi dan urgensi ketahanan nasional di sini ya, pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks, ya. Nah, banyak sekali sudah pulau-pulau Indonesia yang lepas daripada negara Indonesia karena sengketa, ya. Beberapa pulau yang diakui oleh negara lain itu adalah milik mereka. Ada yang bisa kita pertahankan dan juga ada yang lepas. Nah, di sini terdapat 3 cara pandang dalam melihat ketahanan nasional. Jadi ketiganya ini menghasilkan 3 wajah ketahanan nasional yang tadi itu saya jelaskan ya. Kemudian ketahanan nasional sebagai konsep dan ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Nah, adapun unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang dinamakan Astagatra. Astagatra, ya. Nah, ini Astagatra 8 gatra yang terdiri dari
3 gatra alamiah dan panca gatra sosial. Nah, itu apa saja? Nah, yaitu 3 aspek kehidupan alamiah atau 3 gatra, yaitu gatra letak dan kedudukan geografi kita. Ya. Kedudukan geografi kita, kemudian gatra keadaan dan kekayaan alam kita, ya. Nah, letak geografi kita kan dataran tinggi, ya. Kita juga memiliki musim yang sangat bisa dipertimbangkan karena ada musim hujan dan musim panas saja, ya, di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya musim salju, ya, musim dingin. Nah, ini kita semakin bisa menjaga dari dari bencana-bencana dari luar. Kemudian gatra keadaan dan kekayaan alam kita ini sangat kaya. Kalau kata orang dilempar biji saja, nah 2 hari yang akan datang akan tumbuh katanya. Nah, itu karena apa? Karena sangat subur, ya. Selain itu alam kita Indonesia ini juga memiliki bahan-bahan yang ada dalam bumi itu yang sangat mahal, ya. Nah, kemudian ketiga itu keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, kemampuan penduduk ini harus mandiri, bisa membangun diri sendiri. Kemudian 5 aspek kehidupan sosial atau panjagatra, yaitu ideologi, yaitu agama, punya prinsip, ya, punya pandangan hidup. Nah, kemudian gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan yang kelima gatra pertahanan dan keamanan. Nah, itu, ya. Adapun bela negara, ini biasanya di sekolah-sekolah itu ada yang namanya mengibarkan bendera merah putih upacara, ya. Nah, itu salah satu juga contoh kita bahwasanya kita secara non fisik, ya, bela negara secara non fisik kita bangga pada bangsa kita, dan kita mengatakan bahwa Indonesia adalah tumpah darah kita dan tanah air saya, gitu, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi urgensi ketahanan nasional dan bela negara ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Apalagi ini sebagai bidan, nanti kalau sudah dikirim ke luar negeri, ya, kita harus tahu batas letak geografi bangsa Indonesia kita ini, ya, harus tahu namanya hal-hal yang perlu kita akui dan banggakan sebagai warga negara bangsa Indonesia. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.